wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Yundriani. NIM saya itu 101042500001. Fakultas saya dari Teknik Fisika. Di sini saya akan menjelaskan perjalanan model atom dari model atom era demokritif hingga eskrodinier. Oke guys, di sini aku akan menjelaskan perjalanan model atom. Nah, setelah itu juga ada the atomic teorinya. Nah, yang pertama itu ada Democritus. Setelah itu ada John Dalton, yang ketiga ada J.J. Thomson, yang keempat ada Ernest Rutherford, yang kelima ada Niels Bohr, yang keempat ada Erwin Schrödinger. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang atom Democritus. Nah, kalian tahu nggak di sini Democritus adalah seorang filsafat, ya, filsuf atau Yunani kuno yang hidup sekitar 460 sampai dengan 370 dan dikenal sebagai pelopor konsep atom dalam ilmu pengetahuannya. Democritus berpendapat bahwa semua benda di alam semesta tersusun dari partikel yang sangat kecil yang tidak bisa dibagi lagi, yang ia sebut atomos, yang artinya tidak dapat dipotong. Setelah itu, Democritus adalah orang pertama yang memperkenalkan ide bahwa materi tersusun dari partikel terkecil bernama atom, dan meskipun saat itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, di sini juga ada sifat-sifat atom dalam Democritus. Yang pertama, ada atom itu sangat kecil loh dan tidak terlihat. Dan yang kedua, tidak dapat dihancurkan. Yang ketiga, memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Dan yang keempat, yang terakhir, selalu bergerak di dalam ruang kosong, yaitu vakum. Nah, di atom Democritus itu, untuk zaman lalu ini sangat maju, karena sudah membayangkan materi tersusun dari partikel terkecil dan menjadi dasar bagi perkembangan teori atom modern. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang atom John Dalton. Nah, di sini John Dalton adalah seorang ilmuwan asal Inggris pada tahun 1766 sampai dengan 1844 yang dikenal sebagai tokoh pertama yang mengembangkan teori atom secara ilmiah, bukan sekadar pemikiran filsafat seperti Democritus. Dalton menyatakan bahwa semua materi tersusun dari partikel terkecil yang disebut atom, dan teori ini didukung oleh hasil eksperimen terutama dalam kimia. Setelah itu, teori John Dalton adalah langkah besar dari konsep atom filosofis yang menjadi teori ilmiah berbasis eksperimen. Modelnya memang sederhana, tapi menjadi fondasi penting untuk model atom berikutnya seperti Thomson, Rutherford, hingga Schrödinger. Nah, di sini juga dijelaskan hukum dasar kimia seperti hukum kekalahan massa, hukum perbandingan tetap, dan yang ketiga itu menjadi dasar bagi perkembangan teori atom modern. Setelah itu, atom John Dalton itu model atomnya itu seperti bola pejal kecil, yang artinya atom dianggap padat, tidak berstruktur, dan tidak memiliki bagian dalam. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang atom J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson itu adalah seorang ilmuwan Inggris yang hidup pada tahun 1856 sampai dengan 1940 dan dikenal sebagai penemu elektron serta pencetus model atom pertama yang memiliki struktur internal. Dan Thomson melakukan percobaan menggunakan tabung sinar katoda atau cathode ray tube. Dalam percobaan itu, ia menemukan bahwa ada partikel bermuatan negatif di dalam atom. Partikel ini kemudian disebut elektron. Setelah itu, ada kelebihan dan kelemahan dari J.J. Thomson itu. Nah, kelebihan model Thomson itu, yang pertama, membuktikan bahwa atom punya struktur internal. Yang kedua, menemukan elektron yang sangat penting dalam fisika dan kimia. Dan yang kelemahan model Thomson itu, yang pertama, tidak bisa menjelaskan. Yang kedua, bagaimana susunan elektron secara pasti. Yang ketiga, hasil percobaan hamburan yang nanti dijelaskan oleh Rutherford. Nah, kalian tahu nggak di sini atom Thomson itu mengusulkan model atom dikenal sebagai model roti kismis atau bisa disebut plum pudding model. Nah, gambaran sederhananya atom seperti bola bermuatan positif yang di dalamnya itu elektron bermuatan negatif seperti kismis dan roti. Nah, itu contoh dari atom yang dimaksud oleh Thomson. Nah, di sini ada penghargaan Nobel dari J.J. Thomson yang mendapatkan hadiah Nobel Fisika tahun 1906 karena penelitiannya tentang konduksi listrik dalam gas atau yang bisa disebut yang mengarah pada menemukan elektron. Nah, setelah itu kita akan membahas atom Ernest Rutherford. Nah, kalian tahu nggak Ernest Rutherford itu apa? Aku jelasin ya. Ernest Rutherford itu adalah ilmuwan yang hidup pada tahun 1871 sampai dengan 1937 dan dikenal sebagai penemu inti atom atau nukleus. Ia menyempurnakan model atom sebelumnya dari J.J. Thomson. Rutherford melakukan percobaan hamburan partikel alfa pada lempeng emas. Nah, hasilnya yang ia temukan itu cukup mengejutkan karena yang pertama, sebagian besar partikel menembus lurus, yang kedua, beberapa dibelokkan, yang ketiga, sedikit sekali yang memantul kembali.
Nah, setelah itu kelebihan model Rutherford sama kelemahan model Rutherford itu, yang pertama berhasil menjelaskan hasil percobaan hambutan, yang kedua menemukan adanya inti atom yang membentuk atom tidak padat seperti model Thomson. Nah, kalau untuk kelemahannya, yang pertama itu tidak bisa menjelaskannya karena kenapa elektron itu tidak jauh ke inti, dan yang kedua susunan elektron secara stabil. Nah, di sini kita juga ada penghargaan Nobel untuk Ernest Rutherford yang mendapatkan hadiah Nobel Kimia pada tahun 1908 karena penelitian tentang radioaktivitas dan struktur atom. Nah, yang kelima ini kita akan membahas tentang atom Niels Bohr. Niels Bohr itu adalah ilmuwan asal Denmark pada tahun 1985 sampai dengan 1962. Nah, yang mengembangkan model atom untuk memperbaiki kelemahannya, model Rutherford terutama soal kestabilan elektron, model Ernest Rutherford menyatakan elektron memiliki inti, tetapi tidak bisa menjelaskan kenapa, karena elektron tidak jatuh ke inti. Selain itu, hasil spektrum cahaya atom hidrogen menunjukkan pola tertentu yang belum bisa dijelaskan. Nah, setelah itu, Bohr mengembangkan model atom Rutherford dan kedua konsep energi kuantum. Nah, di sini kita menemukan kelebihan model Bohr dan kelemahan model Bohr. Nah, kalau untuk kelebihannya, yang pertama menjelaskan kestabilan atom, yang kedua berhasil menjelaskan spektrum atom hidrogen, yang ketiga memperkenalkan konsep energi kuantum dalam atom. Nah, untuk kelemahan model Bohr itu, yang pertama ada hanya cocok untuk atom sederhana seperti hidrogen, dan yang kedua tidak akurat untuk atom yang lebih kompleks, yang ketiga tidak menjelaskan sifat gelombang elektron. Nah, kalian tahu nggak? Ternyata model atom Bohr ini menggambarkan sederhananya nih, inti atom di tengah dan elektron beredar pada lintasan melingkar tertentu. Nah, contohnya seperti planet yang mengelilingi matahari, tapi dengan jalur yang sudah ditentukan. Nah, di sini juga ada penghargaan Nobel. Nah, Niels Bohr mendapatkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1922 karena penelitiannya tentang struktur atom dan radiasi yang dipancarkan oleh atom. Oke, kita ini sudah yang terakhir. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas tentang atom Erwin Schrödinger. Nah, Erwin Schrödinger ini adalah ilmuwan asal Australia pada tahun 1887 sampai dengan 1961 yang mengembangkan model atom modern berbasis mekanika kuantum. Model ini merupakan penyempurnaan dari model sebelumnya seperti milik Niels Bohr. Nah, selain itu juga muncul konsep baru bahwa elektron itu tidak hanya sebagai partikel, tapi juga memiliki sifat gelombang, konsep yang dipengaruhi oleh gagasan dari Les de Broglie. Nah, di sini juga ada loh konsep pentingnya. Nah, orbital itu daerah tempat kemungkinan elektron berada. Nah, yang kedua itu bilangan kuantum. Nah, apa itu bilangan kuantum? Menentukan posisi dan energi elektron. Yang ketiga juga tidak bisa mengetahui posisi dan kecepatan elektron secara bersamaan secara pasti. Di sini juga ada kelebihan dan kelemahan model Schrödinger-nya Erwin. Nah, kalau untuk kelebihan modelnya paling akurat yang pertama itu paling akurat dan masih digunakan sampai sekarang. Nah, yang kedua itu bisa menjelaskan atom kompleks. Yang ketiga itu menjadi dasar kimia dan fisika modern. Nah, setelah itu kita membahas tentang kelemahannya. Yang pertama itu sulit dipahami karena berbasis matematika kompleks. Yang kedua tidak bisa menentukan posisi elektron secara pasti. Nah, di sini juga elektron tidak bisa dianggap bergerak pada lintasan pasti, tetapi berada dalam daerah kemungkinan orbital. Nah, model ini menjadi dasar teori atom modern yang digunakan hingga sekarang. Nah, di sini juga ada model atom, Schrödinger-nya. Nah, model ini dikenal sebagai model mekanik kuantum, atau bisa disebut juga model awal elektron. Nah, gambar sederhananya, semakin rapat awan, semakin besar kemungkinan menemukan elektron di sana. Nah, itulah model atom dari Erwin Schrödinger. Nah, dari Erwin Schrödinger itu ada penghargaan Nobel juga. Nah, Erwin Schrödinger itu mendapatkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1933 karena pengembangan mekanika gelombang wave mechanics. Nah, setelah itu yang terakhir kita akan ini ada atomic teorinya juga dari John Dalton 1803, J. Thomson 1908, Ernest Rutherford tahun 1911, Niels Bohr 1913, Erwin Schrödinger 1926. Nah, di sini ada atomic teorinya. Nah, setelah itu terima kasih sudah menonton video saya dari hasil pembahasan mengenai ini perjalanan model atom. Makasih.